dengan benar apa yang diminta oleh istrinya tadi. Saudara, penyesalan adalah perasaan menyesal atau menyesali proses, cara, perbuatan menyesali atau menyesalkan, penyanggahan dan sanggahan. Rasa sesal yang ada dalam diri setiap insan memang menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan di dalam dunia ini. Banyaknya kesibukan seringkali membuat kita kehilangan konsentrasi terhadap sekeliling. Sebagaimana kesibukan yang dialami oleh alam yang kemudian membuatnya tidak memperhatikan dengan benar apa yang diinginkan oleh Nina. Untungnya, kekeliruan itu dapat segera disadari dan diperbaikinya. Penyesalan dan perbaikan yang dilakukan akhirnya berbuah manis dan indah. Sayangnya, meski ada banyak orang yang jelas melakukan kesalahan, tapi tidak juga memiliki kepekaan untuk menyesalinya. Sebaliknya, justru berusaha melemparkan kesalahan itu kepada orang lain dan terus saja merasa diri benar. Jika kita tidak ingin terjebak dalam berbagai bentuk kesombongan yang akhirnya akan menjatuhkan diri sendiri, maka cobalah untuk berdiam diri. Periksa kembali semua yang kita lakukan dengan seksama. Jika ada yang salah, jangan pernah malu mengakui dan menyesalinya. Sebaliknya, mintalah pengampunan dan berusahalah melakukan segala sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Yakin dan percayalah bahwa kebahagiaan hidup pasti akan kita rasakan dan menjadi bagian yang abadi. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813 1171 3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa. Narkoba? Gak apa-apa. Endingnya kebaca bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba. Mari kita cegah penyalahgunaan narkoba demi generasi Indonesia yang berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Gracia 95,9 FM Cirebon. Suara Gracia FM, The Sound of Life. Selamat siang keluarga Gracia. Siang hari ini kita kembali berjumpa ya dalam satu kesempatan yang sungguh berharga karena kita akan berbincang-bincang dalam 1 jam pertama ini di program After Lunch.
habis makan siang. Habis makan Tapi kita siang. tanya apakah nanti narasumber sudah makan siang. Karena memang spesial banget keluarga Gracia seperti informasi dan media sosial yang kami informasikan kepada Anda bahwa di hari ini sebenarnya akan diadakan talkshow BNN Kota Iya. Cirebon ya. Mm-mm. Dan yang semula pada pukul 10 karena memang kesibukan Iya. kami undur jadi jam 1 ya. Dan Iya. sekarang selamat siang Pak Yaya. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya? Aduh, luar biasa lah. Luar- Tetap semangat pagi lah kalau saya. Siang-siang ada di studio ya Pak ya. Iya. Wah luar biasa nih. Apa kesibukannya hari ini Pak? Kesibukan hari ini menindaklanjuti daripada Hari Anti Narkotika Internasional yang sudah kita lakukan. Ini juga perlu diketahui oleh Iya. semua pemirsa Suara Gracia ini. Baik. Bahwa harapan Bapak Gubernur Jawa Barat ini selain daripada mewujudkan Jawa Barat juara ya. Beliau juga berharap betul-betul bahwa Jawa Barat itu seluruh rakyatnya itu bebas dari permasalahan narkoba. Iya. Mm-mm. Nah, beliau sangat berharap melalui BNN Provinsi Jawa Barat dan seluruh jajarannya yang ada, Mm-mm. sebanyak 14 badan narkotika nasional kabupaten kota, Iya. untuk seluruhnya, Iya. seluruhnya menindaklanjuti yang diperintahkan Instruksi Presiden nomor 2 Baik. Mm-mm. tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional. Mm-mm. Jadi Bapak Gubernur itu ingin membuat sebuah tindak lanjut daripada Rencana Aksi Nasional. Iya. Karena Rencana Aksi Nasional ini akan berakhir di tahun 2024. 2024. 4 tahun. Iya, Baik. 4 tahun. Baik. Jadi rencana aksi ini akan ditindaklanjuti oleh beliau nanti dengan rencana aksi daerah. Nah, rencana aksi daerah beliau juga akan membuat bersama-sama dengan seluruh instansi ya. Instansi, Nanti ya. bukan hanya BNN aja, nanti akan terlibat dari kepolisiannya, akan Baik. terlibat dari TNI-nya, akan terlibat dari pemerintahan daerah, akan Iya. terlibat seluruh stakeholder yang ada, lapisan masyarakat, elemen masyarakat, para tokoh Yes. ya, itu akan dipersatukan. Iya. Iya. Nah, jadi tidak ada lagi yang istilahnya apa ya? Cuma abal-abal, memberikan data abal-abal, melaksanakan kegiatan abal-abal. Iya. Yang kita butuhkan sekarang bukti nyata Oke. gimana caranya kita wujudkan itu. Baik, Kan secara gitu. efektivitasnya juga Betul. itu harus Iya. dipertanggungjawabkan gitu ya. Betul. Apalagi kita ini kan baru saja kita melaksanakan sebuah hari keprihatinan. Iya. Ya, hari keprihatinan Mm-mm. itu adalah diperingati oleh umat manusia sedunia Iya. dengan nama Hari Anti Narkotika Internasional. Oke, tanggal 26 Juni 26 ya. Juni yang baru saja 2020. terjadi. Wah, biasanya kalau kita laksanakan itu nge-booming banget. Betul. Wah, rame banget kita acaranya dengan iya. musik, konser, dengan acara lomba pidato, membaca puisi, iya. cipta lagu dan sebagainya. Tapi karena keterbatasan, tapi BNK Cirebon ini tidak susut begitu aja. Betul. Kita tetap masih menggerakkan seluruh komponen kekuatan masyarakat yang ada. Iya. Contoh, Mm-mm. sementara mungkin saya dengan para Porkopinda dan Iya. seluruh stakeholder yang ada kemarin menandatangani komitmen, Iya. ada 32 instansi yang menandatangani itu termasuk BNN dalamnya. Iya. Ya. Baik. Ini juga kita berkomitmen untuk membebaskan kota Cirebon. Iya. Padahal kalau kita bicara sejarah Cirebon tidak ada istilah kota, tidak ada istilah kabupaten. Iya. Yang ada Cirebon kan gitu. Iya. Ya, tapi nggak apa-apa lah karena posisinya di kota Cirebon. Saya juga bersinergi dengan Iya. Kabupaten Cirebon, dengan Baik. Bapak Bupati Cirebon, Bapak Iya. Imron. Kita sepakat juga bagaimana caranya kita menolak narkoba yang ada di wilayah Cirebon baik kota maupun kabupaten. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita komitmen semuanya. Kita merasa prihatin dengan peredaran narkoba, Baik. dengan stempel merah yang diberikan oleh pusat bahwa kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, atau seluruhnya yang namanya Cirebon, Iya. termasuk daerah rawan dan rentan peredaran dan penyalahgunaan Mm. narkoba. Tanggung Oke. jawab kita bersama. Dan memang ketika tanggal 26 Juni masyarakat dan mendengar mungkin melihat ya Pak, Betul. begitu didukungnya Betul. bahwa BNN Kota Cirebon dalam rangkaian Hari Anti Narkotika Iya. Internasional ya, Betul. ada begitu banyak stakeholder yang ikut berpartisipasi, Betul. mengucapkan gitu ya. Iya, betul. Dan memang ini menjadi campaign sendiri bahwa Iya. Kota Cirebon bahwa kita menolak benar-benar betul. bahwa aksi-aksi yang Iya. yang mungkin akan membuat
anak-anak muda dan bahkan semua masyarakat Kota Cirebon ini bisa bisa terpengaruh dengan yang Betul. namanya penyalahgunaan narkoba Iya. tersebut ya. Iya. Baik, bicara tentang 26 Juni Pak Yaya ya, kira-kira bagaimana sih persiapan, kendala dan hasilnya ini luar biasa ya. Banyak pemenangnya dan bagaimana persiapan kemudian juga mungkin kesulitan-kesulitan ataupun mungkin koneksi satu dengan yang lain nampaknya aduh perlu diuprak-uprak nih Kota Cirebon gitu ya. Gimana Pak Yaya? Memang sangat luar biasa ya, namanya kita ya apapun juga lah, tidak ada yang kelebihan, pasti ada keterbatasan. Iya. Ya apalagi dengan situasi COVID-19 ini sangat-sangat terbatas. Hmm. Tapi BNN dengan motonya semangat pagi yang Iya, tidak ada semangat semangat pagi siang ya. sore gitu kan. Kita selalu pagi, jadi saya bagi tugas dengan keterbatasan jumlah pegawai yang ada, Iya. untuk bekerja sama, membagi, ada yang mungkin bergerak untuk ke sekolah-sekolah, mempersiapkan siapa-siapa calon peserta lomba yang kita persiapkan. Baik. Kemudian untuk berputar kepada seluruh kota Cirebon dan kabupaten ini, di mana aja kira-kira mau dipasang spanduk, di mana aja mau dipasang billboard, di mana aja mau dipasang videotron. Alhamdulillah, semua yang saya lakukan itu bisa terwujud. Wah, Antara luar lain biasa. spanduk-spanduk, ya alhamdulillah di beberapa tempat strategis. Yang kemarin yang baru terpasang aja dari BNN aja sebanyak 26 spanduk di 26 titik. Iya. Kemudian dari seluruh stakeholder dan ada kepolisian dengan Polsek, Kodim dengan Koramil, di beberapa daerah juga alhamdulillah memasang spanduk yang sama dalam rangka Hari Anti Narkotika. Ini merupakan tanda kepedulian kita bersama. Oke. Bahwa semua lapisan orang tidak ada yang setuju dengan penggunaan, penyalahgunaan atau peredaran narkoba di wilayah kita ini. Termasuk juga kami mempersiapkan untuk para pemusik jalanan atau supaya lebih keren musisi jalanan. Nah, mungkin di Cirebon ini mohon maaf, saya melakukan di tempat yang lain sebelum saya masuk di Cirebon, tapi di Cirebon katanya ini baru yang pertama musisi jalanan kita rekrut. Nah, itu saya dia. bilang begini, mereka ini sangat potensial. Mereka ini orang yang harus kita berdayakan dan mereka ini yang lebih banyak masuk ke dalam kelompok-kelompok para pengguna penyalahguna narkoba. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang hidup betul-betul murni di jalanan. Tidak ada rekayasa, tidak ada orang kelompok artis kah atau komunitas yang merekrut mereka. Iya. Tapi saya mencoba untuk memunculkan mereka dengan kelompoknya mereka. Saya mencoba apakah ada kepedulian dari kelompok komunitas tertentu yang ingin kayaknya bagus ya kalau mereka ini kita rekrut, kita berdayakan untuk memajukan kota Cirebon menjadi kota wisata atau kota Cirebon yang akan lebih bagus penduduknya, penghuninya. Jangan kita cuma taunya ada pengamen jalanan kita usir, mengganggu jalanan, tapi carikan dong solusinya. Nah, itu kemarin salah satu terobosan saya, bagaimana saya ingin memberdayakan mereka, ingin memanusiakan mereka, ingin menghidupkan mereka. Kalau suaranya agak sumbang, Dul Sumbang juga terkenal, ya enggak? Iyalah. Meskipun namanya Sumbang ya, Betul, Pak. Dul Sumbang terkenal. Kalau suaranya Pals, Iwan Pals juga terkenal. Enggak? Iya. Sekarang kembali ingin kita memunculkan mereka ini. Mereka punya niat. Iya. Ada satu moto begini yang saya pelajari dari sejak saya kecil. Sehebat apapun orang, sepintar apapun orang, setinggi pangkatnya orang, setinggi gelarnya orang, tapi kalau niatnya tidak ada, percuma itu. Pangkat, gelar, sia-sia. kemampuan, keterampilan disimpan aja di atas meja. Tapi kalau orang punya kemauan yang tinggi, niat yang tinggi, dia akan berusaha mencari. Betul. Mencari pengetahuan, mencari keterampilan. Sehingga akan mengangkat harkat dan derajatnya dia sendiri. Oke. Nah, ini saya lihat ada di musisi jalanan. Iya. Inilah saya tempatkan di 4 titik kemarin. Ditemani oleh petugas dari Sat Narkoba Polres Cirebon Kota. Ditemani juga oleh petugas Satpol PP. Jangan sampai mereka diusir gitu loh. Lagi merayakan hari keprihatinan, diusir. Enggak. Tapi alhamdulillah semua berjalan dengan bagus. Dan semoga apa yang dilakukan BNN ini ke depannya mendapat respon dari pemerintah atau dari komunitas untuk memberdayakan mereka itu menjadi orang-orang yang berguna dan berdaya guna sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih buat dirinya maupun buat negara ini. Oke. Jadi memang ini menjadi satu terobosan sendiri Rinto bahwa kalau kita lihat rangkaian salah satu acara Hani di Kota Cirebon ya Pak Yaya ya. Betul sekali. Kita lihat juga di Instagramnya bagaimana memang ini
menjadi satu kegiatan yang positif berbeda ya. dengan yang lain ya Pak Yaya ya. Betul. Kemudian ada satu tema nih Pak Yaya. Hidup 100% sadar, sehat, produktif dan bahagia. Betul. Itu suatu tema yang digulirkan dengan kaitan Hari Keprihatinan 2020 ini. Baik. Bahwa kita itu harus betul-betul hidup itu jangan separoh. Hidup itu jangan 99,9, tapi full 100%. Jadi full aura kita keluar itu maksimal gitu. Iya. Hiduplah 100%, ya kan? Sadar tuh apa sih kalau bahasa Cirebon? Eling mungkin ya gitu. Eling, iya. Ya harus eling, kita harus sadar dengan diri kita. Eling gitu loh, apa yang ada dalam diri kita itu. Sehat tuh kan waras. Ya artinya sok diri kita ini dalam keadaan sehat. Enak kan kalau kita sehat kan gitu. Kenapa ada kesehatan ini tidak ternilai harganya. Orang kaya, orang yang hebat, orang yang punya segalanya, tapi nggak sehat, makanya bubur aja nggak bisa. Nggak bisa menikmatin yang enak-enak ya Pak ya. Itu baru makanan, dan di luar makanan masih banyak lagi. Nggak bisa dinikmati. Makanya kesehatan itu sangat luar biasa. Inilah moto BNI ke sana. Karena yang ketiga, produktif. Jadi selain daripada sehat, ini dia harus menghasilkan, harus produktif. Jangan sehat doang, cuma tidur sehat. Emangnya orang tidur sehat? Enggak. Ya. Apalagi kalau yang pakai narkoba ya Pak. Betul. Nggak bisa produktif sama sekali gitu ya. Dan terakhir kalau sudah orangnya itu sadar, ya sadar berarti eling, sehat waras, produktif bisa menghasilkan. Terakhir bahagia. Pasti akan diperoleh insya Allah. Tapi ingat, kebahagiaan itu harus yang positif. Bahagia tanpa narkoba. Betul. Yakinlah. Pakai narkoba bisa bahagia, tapi hanya sebentar saja. Bukan lagi hanya sebentar. Sebetulnya dia tersiksa. Tersiksa sebenarnya. Orang yang pakai narkoba itu bukan bahagia, dia tersiksa. Kenapa dia bahagia? Karena dia orangnya nggak sadar, masuk ke dalam kalimat tadi. Sadar, orang sadar, nggak eling orangnya. Hanya halusinasi saja ya. Betul. Kalau dibilang dia bahagia, siapa bilang dia bahagia? Orang melihatnya aja jijik gitu kan? Iya nggak? Orang yang merasakannya, dia nggak akan bahagia. Kenapa? Dia tersiksa. Apalagi begitu zatnya itu udah habis, halusinasinya udah habis, dia akan kembali ke situasi normal dan dia akan sangat-sangat menderita. Kasihan kita. Makanya kita wajib menyelamatkan mereka itu. Oke. Itu yang menjadi perhatian ya di peringatan HANI di tahun ini dari BNN Kota Cirebon juga. Untuk keluarga Iglesia mungkin tanya-tanya nih, mau nanya-nanya ya sama Pak Yaya, dan kebetulan memang untuk keluarga Iglesia yang baru bergabung, kita bersama Bapak Kepala BNN Kota Cirebon ya, AKBP Yaya Satya Negara SH ya Pak ya. Jadi ini satu kesempatan yang sangat berharga untuk pendengar bisa berkomunikasi, berinteraksi secara langsung, mau nanya-nanya mungkin. Karena memang topik kita siang hari ini adalah tentang HANI ya, bagaimana kemarin sudah diselenggarakan dengan sukses, kemudian juga ada banyak begitu stakeholder yang memang mendukung, masyarakat juga, bahkan musisi jalanan juga, semuanya dilibatkan gitu ya. Dan kemudian kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak Yaya ya, mengenai HANI kemarin. Ada nggak sih mungkin sebenarnya kan ini lomba ada begitu banyak gitu ya. Betul. Bagaimana respon ataupun memang partisipasi sebenarnya dari sekolah-sekolah terutama. Kalau bicara tentang narkoba kan ada begitu banyak sosialisasi penyalahgunaan narkoba yang kita lakukan ke sekolah. Betul. Dan apakah feedbacknya selama ini dengan adanya HANI kemarin di tanggal 26 Juni puncaknya, mereka begitu meresponi? Ya. Sebetulnya banyak sih orang yang menyayangkan situasi yang sangat sempit waktunya. Iya. Kenapa? Kenapa sangat sempit? Karena di awal kita ini kan tidak akan merayakan kegiatan HANI. Kenapa? Karena kita hanya melakukan virtual. Tapi saya berpikir kalau tidak ada sesuatu yang bisa kita gulirkan dengan sekolah-sekolah atau dengan masyarakat umum yang bisa diketahui, kayaknya acara HANI itu apa ya, kalau dingin gitu loh. Jadi saya pingin sesuatu yang hangat, yang panas gitu. Tapi bukan kebakaran ya. Artinya sesuatu yang bisa membangkitkan sebuah semangat. Dan kemarin peserta yang mau ikut lomba cipta lagu, lomba pidato itu sangat luar biasa. Banyak banget, dari satu sekolah aja kalau hitungan ada 10 sekolah aja, satu sekolah 10 udah 100 misalkan seperti itu. Tapi ya kita tapis, kita kurangi. Menurut sekolahnya kira-kira siapa yang akan dimunculkan. Kalau kita munculkan semua, waktu kita yang nggak cukup. Dalam hitungan waktu tidak sampai 1 minggu, kita harus bisa menghasilkan
orang-orang yang boleh dikatakan mewakili sekolahnya, mewakili dirinya, mewakili keluarganya. Dan ini menjadi satu kebanggaan bahwa inilah anak-anak Cirebon ini yang berhasil menjadi juara-juara lomba pidato, lomba cipta lagu. Mungkin nanti ke depan kita ada lomba-lomba yang lain yang kira-kira yang membuat kreativitas anak muda itu akan lebih maju Dibangkitkan lagi. Seperti itu. Iya. Nah dulu saya pernah ada lomba menggambar secara virtual. Ada dulu, tapi waktu pameran di Bima ya, nah itu menggambar tentang narkoba, tentang apa. Tapi saya nggak ambil. Nah, kemarin diambil sama saya lihat sama provinsi Jabar. Jadi saya nggak ngambil lagi, nanti saya takutnya bersaing kan. Gitu. Karena itu udah tahun yang kemarin. Jadi tahun sekarang saya melakukan kegiatan dua, yaitu lomba cipta lagu dengan lomba pidato. Dan alhamdulillah kemarin hasilnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena transparan banget hasilnya, dan itu betul-betul bukan subjektif tapi objektif. Objektif ya. Kenapa? Kalau subjektif mungkin saya kenal dengan orang ini, orang ini, orang ini. Terus saya juga terlibat sebagai juri. Saya nggak mau. Kemarin jangan. Saya nggak mau mengintervensi siapapun juga. Tolong jangan saya sebagai juri. Itu salah satunya upaya. Kenapa? Saya ingin hasil yang objektif, gitu kan. Yang kedua, silakan tim penilai ambil. Ada dari perwakilan KCD dari provinsi, ada juga dari disdik setempat di sini. Dilibatkan. Nah, yang satu lagi dari BNN, silakan. Saya bilang, karena pasti harus ada orang dalam kan gitu. Nah, 3 juri ini udah sangat meyakinkan. Dan yang lebih hebat lagi, dari keluarga, guru ada yang nonton. Kita siapkan satu ruang di luar. Jadi ada ruang lombanya. Kan kebetulan kantor BNN ini sempit ya. Sempit. Walaupun baru ya. Sempit. Dan kita juga mau pinjam ruang di balai kota. Boleh, beliau sangat respon, sangat mengizinkan. Cuma satu masalah, di era COVID ini kita dilarang mengumpulkan orang. Itu. Ini jadi kesulitan tersendiri ya Pak ya? Betul, dilarang mengumpulkan orang. Jadi bayangkan yang dipanggil aja, ya kita ada pertandingan-pertandingan secara virtual semua kita lakukan. Nah sampai kepada hampir memasuki semifinal dan final, ya terpaksa kita tarik ke kantor BNNK supaya lebih memudahkan kaitan dengan penentuan hasil akhir. Dan lebih memudahkan juga transportasi maupun cara kerja daripada tim juri itu sendiri. Kalau kemarin mungkin tim juri melakukan secara virtual, kalau ini betul-betul nyata gitu. Makanya yang dikumpulkan udah jumlahnya sedikit. Kalau banyak masih ratusan, nggak boleh kita ngumpulkan orang. Itu masalahnya. Ini ya, jadi tantangan tersendiri. Betul. Di era pandemi harus mengadakan satu momen spesial ya. Mungkin nanti ke depan, insya Allah kalau memang saya punya umur panjang, masih diberikan kesempatan nanti tahun berikutnya, dan kita bebas dari COVID, saya ingin melakukan sebuah terobosan lagi yang beda daripada tahun 2020. Apakah dengan cara menghadirkan anak-anak untuk tampil sebagai pemain drama teatrikal bahaya narkoba kah, atau apa? Saya kepingin itu. Kami sudah menggandeng juga dengan komunitas Ampara Jati yang ada di Cirebon ini. Penyanyi dangdut panturanya kan isi semua nih. Ya, kemarin kan? Ada juga ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Diana Sastra Diana ya. Sastra, iya ada. Jadi semua sangat-sangat merespon. Saya sangat bangga gitu, sangat bagus. Betul. Bahkan ada satu program, nah ini mungkin di luar daripada program Hani ini. Ya? Kemarin itu kan kami melakukan kolaborasi di ruangnya The Kiss ya, Dinas Kominfo. Jadi orang itu, apa itu The Kiss? Bingung kan orang. Tetanggaan ya Pak. Dinas Kominfo, Komunikasi dan Informasi Statistik. Nah itu punya Pemda. Jadi itu sangat bagus di belakang. Nah ini ada latihan memanah, kalau bahasa kita jemparing gitu ya. Dan ini akan saya buat satu terobosan komunitas jemparing. Ada lagi, kalau komunitas motor udah biasa. Komunitas sepeda udah bisa. Komunitas mancing nanti saya pakai lagi gitu kan. Iya, kenapa? Tapi jangan mancing kesalahan orang. Kalau mancing masa lalu boleh nggak Pak? Itu nanti masa lalu timbul kembali kan gitu, akan muncul lagi gitu. Mungkin ini beberapa terobosan yang kepingin saya ciptakan, yang mohon dukungannya aja. Moga-moga ini semua bisa kita wujudkan. Ini semua tidak akan bisa terwujud tanpa ada dukungan dari seluruh warga Cirebon yang ada. Betul. Insya Allah itu bisa kita wujudkan. Wow, ini luar biasa ya. Keluarga Iglesia tanpa terasa kita hampir setengah jalan ya dalam talk show di siang hari ini. Pak Yaya sangat sibuk hari ini, sehingga tadi juga belum makan siang. Jadi kalau kita bahasanya kalau kita fullkan 60 menit
Gak Kasihan lu. apa-apa. Oh, Gak apa-apa, lanjutkan aja. Kita- Bagi saya, udah kita- biasa. kita ke lagu dulu ya Pak Oke, Yaya ya. kita Kita break akan dulu ya break buat sejenak, istirahat ya. biarin Pak Yaya juga bisa istirahat Tarik sebentar. nafas dulu ya Pak ya. Baik, keluarga Iglesia nanti kita akan tanya-tanya Minum dulu lah. bahwa memang ketika satu instansi mengadakan satu kegiatan momen spesial tentu harus berkoordinasi dengan stakeholder yang lain, betul ya Pak Yaya? Betul. Akan ada kesulitan, akan ada beda pemikiran Pak Yaya. Dan ini yang kita bisa lihat hasilnya ya. Tapi bicara sebelum hasil biasanya ada proses. Ya. Nah, kita akan cari tahu dulu nih, kira-kira kesulitan apa sih sebenarnya di tengah harus koordinasi satu dengan yang lain, penjajakan lebih lama gitu ya. Seperti apa kesulitannya nanti Pak Yaya bisa ceritakan. Oke. Sebelum meraih kesuksesan ketika penyelenggaraan hari ini memang terbilang cukup luar biasa ya keluarga Gracia. Kita akan dengarkan dulu beberapa pariwara juga yang akan hadir untuk Anda keluarga Iya. Gracia, tetap di Suara Gracia FM. Bapa, ku hadir dalam hadiratmu, di hadapan tahtamu ku tersungkur. Ku tahu bangsaku ada dalam hatimu, Indonesia dalam genggamanmu. Ku hadir dalam hadiratmu, di hadapan tahtamu ku tersungkur. Tahu bangsaku ada dalam hatimu, Indonesia dalam genggamanmu. Merendahkan diri dan berdoa, bersatu sehati bagi negeri ini. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan untuk Indonesia. Kami sadari kesalahan kami, kami berdoa, ampunilah kami, pulihkanlah kami, dan bangsa ini, kemuliaan untuk Indonesia. Bersatu sehati bagi negeri ini, biar kemuliaan-Mu dinyatakan untuk Indonesia. Kami sadari kesalahan kami, kami bertobat, ampunilah kami, pulihkanlah kami, dan bangsa ini, kemuliaan untuk
Untuk Ma, nih Papa bawain oleh-oleh buat Mama. Apa ini, Pak? Roti Mawar Sharon. Papa beli di mana nih? Di rumah roti Mawar Sharon dong. Mama cobain nih rotinya. Tinggal pilih aja mau yang mana. Ini enak banget rasanya, Pak. Lembut pisan rotinya. Anak-anak pasti juga suka nih. Oh ya, nanti snack buat acara gereja, kita beli roti Mawar Sharon aja ya, Pak. Cocok tuh Ma. Rotinya enak, pilihan rasanya juga banyak. Selalu fresh dan harganya juga nggak mahal. Jadi pas lah buat snack acara-acara penting. Gak akan pernah bosan menikmati kelezatan roti Mawar Sharon. Banyak pilihan dan selalu ada yang baru. Roti rasa strawberry cheese dan roti abon yang mantul abis. Selain itu masih banyak lagi pilihan lainnya yang gak kalah lezatnya seperti roti pisang coklat, ayam merah, coklat keju, sosis keju, pai susu, cheesecake, roti tawar spesial, roti tawar gandum, pastry, dan aneka macam cake ulang tahun. Rumah Roti Mawar Sharon, Jalan Kembar nomor 17 Cirebon. Buka jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup menerima pemesanan snack box untuk berbagai acara. Hubungi 0231 2021 43. Handphone dan WhatsApp 0811 2018 701. Rumah Roti Mawar Sharon, The Bread. Find its home. Bro, minggu ini jadi kan kita ke puncak? Jadi dong, udah kepengen liburan soalnya. Sip deh. Nanti bawa sepeda aja biar kita bisa sekalian olahraga di sana. Hah, gimana bawaannya? Mobil saya kan kecil bro, ribet banget deh kalau bawa sepeda kayak gitu. Aku sih bawa sepeda lipat aja bro. Yang lagi kekinian tuh. Jadi lebih ringkas dan gampang masuk ke mobilnya. Benar juga ya, cuma beli di mana sepeda lipat yang bagus? Ke Sion Bike aja lah. Aku beli di sana juga kok. Banyak pilihan dengan model-model yang up to date. Bro, bisa kredit nggak? Bisa dong, pakai Spectra atau kartu kredit Mandiri. Sion Bike menyediakan sepeda lipat berkualitas berbagai merek seperti 360, Java Neo, dan Elements. Tersedia juga frame sepeda lipat Inhon, Evenhon, atau Java Neo. Juga aneka merek spare part sepeda lipat seperti Light Pro, GUB, Stone, dan ASEO Fix. Untuk wheelset sepeda lipat ada Decaf, Silver Rock, Decaf, dan Ruito. Sion Bike juga bisa merakit sepeda custom loh karena semua spare partnya tersedia. Tunggu apa lagi? Kunjungi Sion Bike di Jalan Parujakan 32 Cirebon. Teleponnya 236727. Cari sepeda lipat kekinian. Sion Bike tempatnya. Tempat makan yang satu ini namanya sudah legendaris banget. Menunya khas masakan Jawa yang enak dan murah. Soto Kudus Dinda. Sudah dikenal dengan kelezatan soto kudusnya. Yang kangen dengan selat Solo, sekarang ada kok di Soto Kudus Dinda. Menu yang terdiri dari kentang, buncis, wortel, selada bokor, telur, dan daging sapi ini harganya hanya 15.000. Ada juga loh paket ayam kampung goreng cobek hanya 27.000. Soto kudus 17.500. Asam-asam daging sapi, rawon, pindang kudus harganya 20.000. Nasi pecel sayur 12.500. Sop ayam kampung dadakan yang seger hanya 17.500 dan ayam goreng bacem. Masih ada yang spesial lagi loh, yaitu es puter dan es krim Brazil aneka rasa. Ketan gurih 32, singkong salad 3, aneka gorengan dan aneka sate seperti sate ayam, telur puyuh, kerang, atau sate usus. Yang ingin menu gurame bisa pesan dulu, gurame bakar kecap atau gurame bakar cobek. Pokoknya menunya komplit, bikin kenyang, dan harganya murah deh. Soto Kudus Dinda di Jalan Garuda Raya nomor 32 Cirebon. Buka jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Telepon 0851 0132 4544. Soto Kudus Dinda juga bisa pesan di GoFood dan GrabFood. Today's next music. 95.9 FM Suara Kasihan. Kembali di program Talk Show siang hari ini bersama BNN Kota Cirebon dan masih bersama dengan kita
Kepala BNN Kota Cirebon, Bapak Yaya Satya Nagara SH ya, yang masih setia untuk berbagi cerita dari kegiatan Hani. Ya, masih semangat ya Pak Yaya ya. Semangat pagi. Semangat pagi. Meskipun sudah siang ya, Pak ya. Setia. Benar. Oke, untuk pendengar yang mau bergabung bisa langsung interaksi ya di 205.300 atau di 0817-222-959 untuk Anda bertanya mungkin seputar BNN Kota Cirebon yang tentunya bisa Anda dapat informasinya siang hari ini. Baik Pak Yaya, tentang Hani, bahwa kemarin ketika menyelenggarakan ini pasti kan harus berkoordinasi dong. Betul. Dengan instansi yang lain. Pasti. Dengan kesibukannya instansi yang mereka miliki pun nampaknya ini menjadi sebuah tantangan. Ya. Bagaimana sih sebenarnya membangun koordinasi sebenarnya yang mungkin, maaf ya Pak, beda kepala, beda pemikiran. Beda pembawaan kadang-kadang yang membuat satu dengan yang lain, aduh kita aja sibuk misalnya gitu. Bagaimana sih Pak tantangannya kemarin? Ada nggak kesulitan seperti itu sebenarnya? Baik, terima kasih ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada sisi yang menguntungkan, sisi yang merugikan. Kalau dalam bahasanya itu ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Gitu ya. Jadi itu merupakan sebuah kendala, tapi kita jangan menjadikan suatu halangan dengan kendala itu. Jadikan kendala itu sebagai pijakan kita. Anggaplah kayak kita naik motor, pijakannya kuat, kita gasnya tinggi, wah gitu kan, langsung meluncur gitu. Saya dengan adanya kendala itu, misalkan seperti ada beberapa hal kalau kita dalam bicara ilmu ekonomi, kita harus melihat daripada SDM-nya bagaimana. Memang SDM yang ada di BNN ini sangat-sangat kekurangan ya. Persentasenya tidak sampai 10% daripada kuota yang sebenarnya. Ya kan. Kemudian sarana prasarana ini juga sangat kekurangan gitu kan. Tapi saya tidak akan pernah berpikir SDM kurang, sarana prasarana kurang. Kemudian juga dengan dukungan anggaran yang serba keterbatasan. Kenapa? Karena di saat sekarang ini kita lagi menghadapi COVID-19. Ada anggaran untuk kegiatan keluar, terpaksa kita revisi, kita belokkan untuk menyehatkan, minimal menyehatkan pegawai dulu yang ada di dalam. Kemudian juga kita membantu masyarakat keluar dalam bentuk mungkin pembagian masker atau pembagian hal-hal yang lain yang bisa menyehatkan bersama. Betul. Nah, ini internal yang sangat mendasar seperti itu yang kami lakukan. Yang kedua, komunikasi yang kita jalin sebelum kita masuk COVID-19 itu sudah terjalin antara saya dengan beberapa pimpinan SKPD, terutama yang sangat saya jalin ini dengan masing-masing pimpinan daerah atau kepala daerah. Antara lain kalau di Kota Cirebon mungkin saya langsung sounding atau silaturahim dengan yang saya hormati Bapak Wali Kota Cirebon, Bapak Nasruddin Aziz. Saya sangat menghormati beliau dan beliau juga sangat merespon terkait dengan bagaimana menggulirkan program P4GN. P4GN itu seperti yang biasa disebut pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Cirebon ini. Bagaimana sekarang kita minimalisir. Kenapa? Karena dari kaitan narkoba ini ada 3 kalimat yang seperti yang dulu saya bilang, narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Kalau digunakan untuk kebaikan itu gak ada masalah, tapi kalau dia salah gunakan, nah ini jadi masalah. Kan seperti itu. Kemudian juga di Kabupaten Cirebon kebetulan kami merayon ke 2 wilayah lain selain kota. Kabupaten Cirebon juga kepada Bapak Bupati, Bapak Dr. Andes Pak Imron, Pak Imron Rosadi juga terima kasih banyak, juga beliau sangat membantu untuk di wilayahnya. Yang walaupun mungkin di wilayahnya masih ada berdiri namanya Badan Narkotika Kabupaten yang notabene di masa lalu, dan saat sekarang kita gandeng, ayo sama-sama kita berkolaborasi. Gak usah kita istilahnya saling punya wilayah, karena yang masalah narkoba ini tanggung jawab bersama. Betul. Apakah itu BNK, apakah itu LSM, Ormas, atau stakeholder yang lain. Ayo sama-sama kita menjaga wilayah masing-masing agar termasuk diri kita sendiri agar tidak terkena permasalahan narkoba. Narkoba bukan untuk coba-coba, kan? Sampai kepada Indramayu kan gitu. Indramayu ya terakhir mungkin sebelum Pak Bupatinya pindah tempat tidur ya. Saya ya yang sekarang saya belum ketemu lagi. Ya mohon maaf ya Pak, ke Pak Topik nih Pak PLT-nya Bupati Indramayu, mungkin dalam waktu dekat saya akan sounding juga ke Indramayu. Karena bukan apa-apa, ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Nggak bisa kita membiarkan sekecil apapun, istilahnya kalau bahasa sporadisnya
sejengkal tanah pun jangan Iya. sampai ada orang yang terpapar narkoba gitu loh. Iya. Ini harus satu paham untuk kita semua. Kalau kita sudah sepaham ini, insya Allah yang tadi dibilang kendala, hambatan, tantangan, ancaman itu kita Bisa lalui ya Pak ya. singkirkan. Oke. Dengan bahasa lama ya, kalau memang ada hal-hal yang mengancam, menghambat, ya seperti sebuah peribahasa, anjing menggonggong kapilah berlalu. Biarkan saja mereka mau menghambat. Iya. Yang penting niat kita apa? Menyelamatkan anak bangsa. Yes. Menjaga diri kita, menjaga orang-orang yang kita cintai di sekitar kita. Dan jangan pernah bosan kita berhenti untuk menyampaikan pesan-pesan tentang bahaya narkotika kepada masyarakat. Gitu. Kenapa? Karena narkotika bukan untuk coba-coba. Dan jangan ada yang menjadi kendala sekecil apapun. Ya, dengan keterbatasan itu lakukan aja semampu kita. Insya Allah Tuhan itu pasti akan membantu kita. Iya. Kita itu diberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Begitu kita mentok, Tuhan akan memberikan jalan terbaik. Iya. Karena rencana yang terbaik itu bukan dari manusia, tapi rencana dari Tuhan. Itulah yang terbaik. Yang penting niatnya dulu ya. Betul. Utamakan niatnya dulu. Tadi kan sudah saya bilang. Iya, betul. Orang punya kelebihan apapun, punya anggaran cukup, punya sarana cukup, punya SDM banyak, niat kagak ada. Apa yang dilakukan? Tidur-tiduran. Gitu kan. Rebahan terus ya. Nah, walaupun jumlah personil saya terbatas, anggaran saya terbatas, SDM sarana prasarana terbatas, tapi semangat operasionalnya saya bangga, saya salut dengan anak-anak ini, pegawai saya, anak buah saya, anggota saya lah, anak-anak saya di BNK Cirebon ini. Semangatnya sangat luar biasa. Dan ini kalau saya seandainya mampu memberikan penghargaan, hormat tangan saya bukan satu, dua, bila perlu kaki saya hormat semua. Kenapa? Bisa dibayangkan dengan keterbatasan tapi mereka mampu. Ini sangat luar biasa. Dan bahkan di tengah-tengah kesibukan kemarin juga sempat mengadakan kegiatan donor darah ya. Betul. Iya, betul ya. Betul. Jadi donor darah juga kami meminta dari instansi TNI dan sangat antusias, dari kepolisian sangat antusias. Sampai kewalahan yang donor darah itu. Kenapa? Karena ya kita mintanya cuma 100, yang datangnya ngebludak, akhirnya kita rem gitu kan. Nah, bahkan saya sampaikan kepada PMI kabupaten, kan ada 2 kemarin, kabupaten sama kota ya. Iya, kota. Saya bilang nanti ke depan jangan donor darah itu hanya ada hari ulang tahun, hari peringatan gitu kan. Gimana kalau BN ini merencanakan 2 bulan sekali lah kita ngadain donor darah, ya kan? Tapi lihat dulu kondisi COVID, saya bilang. Karena COVID ini juga menghambat orang. Gitu. Betul. Ini kedepannya udah saya membuat program seperti itu, namanya program kemanusiaan. Sambil donor darah, mungkin kita juga sambil berinteraksi manakala ada mungkin informasi, Pak ada orang nih sekitar ini yang mau direhab, Pak ada orang nih sekitar ini, ada orang tukang mabok-mabok, Pak ada orang sekitar ini beli lem, Pak ada orang mungkin beli komik 1 karung misalkan gitu kan, atau Pak ada orang beli apa gitu kan, diminumnya 1 botol penuh 1 hari langsung ya. Nah, kan ini kan suatu informasi yang sangat bagus. Iya. Termasuk donor darah kan akan dilihat, betul. Ini darahnya masih bersih enggak kan gitu. Kalau darahnya misalkan udah rusak, ya saya enggak serta-merta melakukan upaya hukum. Kenapa? Upaya hukum di mana-mana itu adalah upaya terakhir. Di mana upaya yang lain sudah tidak bisa lagi. Kan gitu ya. Betul. Maka upaya hukumnya untuk menyadarkan dia. Lu mau jadi orang atau mau jadi orang-orangan. Kan gitu. Iya kan? Orang-orang sawah ya Pak. Orang-orang sawah kan gitu. Kalau mau jadi orang, ayo. Mari kita sama-sama jadi orang kan gitu. Betul, disadarkan ya Kalau Pak jadi ya. orang-orang sana tempat nengkleknya burung kan gitu. Bisa diem aja Pak. Betul. Oke, Pak Yaya, berarti gini, ada satu program mungkin yang akan rutin ya, kecuali memang pandemi ini ya. Artinya mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu, Kota Cirebon khususnya ya. Kita bisa bersinergi dengan kegiatan donor darah, karena kita juga ada kegiatan rutin seharusnya. Tapi karena ada pandemi nggak bisa. Makanya kemarin pada takut ya. Makanya kemarin BNN sempat mengadakan, wah oke juga nih ya. Berarti nanti kita bisa kolaborasi ya. Bisa kapan? Jadi gini, bersama pendengar ya. Mungkin kami nanti meminta pendengar dimanapun juga BNN dalam setiap 2 bulan. Sebetulnya 2 bulan itu untuk 1 PMI ya. Jadi bisa dibayangkan kalau saya 2 PMI berarti bulan ganjil kota, bulan genap kabupaten. Ganjil kota, genap kabupaten seperti itu. Jadi semuanya tiap bulan ada nanti itu. Ya cuma ini karena baru aja donor darah kemarin. Ya nanti kita lihat di bulan Juli ini mana kira-kira yang pendaftar yang bisa
Ya siapa yang mau donor kita tentukan tanggal berapa. Nanti kita akan pilih PMI yang mana yang siap gitu kan untuk menyiapkan ampulnya supaya betul-betul bersih, betul-betul aman. Karena donor darah ini jangan sampai tujuan kita mulia untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, tapi ternyata ada sesuatu di era pandemi ini yang berdampak pada orang lain menjadi sakit. Kan? Iya, betul. Perlu benar-benar berhati-hati gitu ya, Pak. Ya. Oke, kemudian kita agak ke pinggir dulu daripada cerita tentang Hani gitu ya. Pak, mungkin masyarakat bilang gini, bicara tentang narkoba ya. Apalagi orang-orang tua ya. Maaf ya, tidak mendeskripsikan bahwa semua orang tua sama sih, Pak. Kadang-kadang apa sih gitu narkoba gitu ya. Saya dan keluarga saya baik-baik saja gitu ya. Saya punya cucu juga rajin, berdoa, baik kok perilakunya gitu. Aduh, narkoba nggak mungkin deh gitu ya. Pak, mungkin bisa share sedikit. Dengan ketidakmungkinan, dengan mungkin nampaknya masyarakat bilang nggak mungkin gitu ya. Aduh, apa sih narkoba gitu ya? Pasti jauh lah gitu ya. Tapi ternyata ada begitu banyak yang punya pemikiran seperti itu akhirnya tanpa diduga, Pak. Ternyata di balik itu semua ada korban dan segala macam. Bagaimana, Pak? Untuk punya pola pemikiran yang sebenarnya kita harus tetap hati-hati. Jadi mungkin pemikiran kita nggak usah pakai 8 tip gitu. Terlalu banyak ngetip begitu pusing nanti ngapalinya capek. Nah, yang masuk akal yang mudah diingat aja. Pertama, di era milenial tipe Z sekarang ini ya, di mana anak-anak ini sudah bisa bermain handphone, bermain gadget, bermain macam-macam lah yang terkait dengan masalah IT. Tolong seluruh orang tua yang ada, jangan hanya puas dengan laporan, jangan hanya puas dengan penglihatan mata kita, jangan hanya puas dengan mendengar informasi dari siapapun juga, tapi tolonglah melihat langsung gadgetnya, harus tahu passwordnya, handphonenya, dipantau ya Pak ya. Iya, harus tahu bagaimana penggunaannya seperti itu. Betul. Ya. Kedua, kalau dia pulang, jangan sungkan, jangan merasa nggak mungkin lah anak saya itu. Ya pura-pura lah bersihkan bajunya, sakunya dipegang, ada pil apa, ada barang apa. Karena narkoba ini bentuknya aneh. Ada wujudnya serbuk, ada bentuknya pil, ada bentuknya cair, gitu loh. Dan ada bentuk-bentuk yang lain, mungkin bentuk kayak ya semacam apa ya, kayak angin gitu kan. Tapi di dalamnya udah terkandung zat seperti itu, ya mungkin balon dan sebagainya. Nah, bisa dilihat mungkin dari kebiasaan anak. Ini kebiasaan anak ini begini. Kok sekarang ada yang luar biasa nih, ada yang aneh nih. Apa nih? Nah, sifat ingin tahu orang tua, jangan merasa wah, nggak mungkin anak saya, jangan. Ini juga tidak ada ruginya kok. Betul. Nggak ada ruginya. Justru ini sangat bermanfaat. Nah, ini memang banyak. Ini baru-baru 2019 ada yang melapor ke saya. Kebetulan anaknya ketangkap. Saya nggak, ini karena rahasia nama ya. Ketangkap di wilayah kabupaten. Nggak mungkin anak saya berbuat seperti itu. Tapi kenapa kok tiba-tiba dia pengguna? Kenapa kok tiba-tiba kenal dengan orang lain? Nah, ini contoh. Ini bukan cerita omong kosong, omdo bukan, tapi fakta. Orangnya melapor ke saya. Ya saya dengan sangat prihatin, dengan sedih. Ya sudahlah kalau begitu, coba hubungi penyidiknya, karena mungkin ini tidak pernah terjadi, belum pernah menggunakan dan sebagainya. Cari penyidiknya untuk mengirim surat ke BNN untuk minta di assessment. Artinya kita akan screening dulu, baru kita assessment bagaimana kondisi anak ini. Kalau ternyata dia hanya menggunakan tahap awal atau menggunakan saja tanpa ada barang bukti yang lain atau tanpa ada embetan yang lainnya, ya mungkin kita bantu untuk meringankan pada saat vonis hakim. Kenapa? Karena ini sudah masuk ranah hukum. Seperti itu. Kecuali kalau memang masuk dalam interogasi dan sebagainya, mungkin bisa langsung diarahkan ke tempat rehabilitasi. Ini fakta. Nah, kaitan dengan yang ditanyakan tadi, jadi tolong jangan mudah percaya dengan situasi itu. Nggak usah membaca tipnya bagaimana. Konsen saja kita sayang kepada anak, jangan merasa malu, apalagi takut dengan anak. Jangan pernah orang tua takut dengan anaknya. Betul. Orang-orang tua kok parah gitu itu. Kalau orang tua udah takut dengan anaknya, parah itu. Kenapa? Sama aja dengan mau bunuh diri dalam dirinya atau membunuh anaknya sendiri. Iya benar. Gitu. Harus berani. Harus berani. Kalau nggak berani langsung, anaknya kan pasti tidur.
ya masuklah ke kamarnya. Iya. Makanya rajin-rajinlah membersihkan, bukan membersihkan baju, bukan. Kita melakukan sebagai apa yang namanya? Intel. Iya. Intelijennya dalam rumah. Di dalam rumah. Gitu, iya enggak? Diperiksa ya Pak ya. Betul. Iya. Tapi jangan sporadis, nanti anak kita nggak berkembang. Iya. Nah, karena anak-anak kalau selalu dijaga ketat, diperiksa, diawasi, dia nanti pemikirannya jadi sempit. Iya. Ya. Jadi dengan saya tidak akan memberikan caranya bagaimana, saya rasa semua orang punya cara. Orang tua punya cara masing-masing. Iya. Misalkan, oh ini ada gambar, ada lukisan nempel di dinding. Gambar ini bagus. Ya sekali-sekali dibersihkan lah lukisannya itu. Iya. Dicopot dulu, ada apa di belakang lukisan itu. Betul. Karena narkoba ini sangat luar biasa. Iya. Bisa aja diselipkan ke dalam makanan, bisa diselipkan ke dalam lukisan, apapun yang nempel itu bisa seperti itu. Nah ini tip ini satu tip terakhir kewaspadaan. Pak. Satu terakhir ada yang nanya nih dari Lulu di Perumnas. Kalau melihat kisah-kisah artis, waduh ini artis ya. Ini yang kemarin kaitannya yang Gitu dia ya. Kalau melihat kisah-kisah artis yang terjerat narkoba, sebagian besar dengan alasan untuk doping atau stamina, Pak. Bagaimana nih menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Iya. Dari Lulu di Perumnas. Iya, terima kasih Mbak Lulu. Jadi memang banyak alasan menggunakan narkoba itu untuk doping supaya dia bisa jam terbangnya Staminanya panjang, kuat ya Pak. Staminanya kuat. Dia bisa tampil Percaya tanpa diri. ada hambatan, tanpa ada sesuatu yang berkurang. Iya. Ya, contohlah ada beberapa artis yang pernah saya tangani waktu saya tugas di Jakarta. Baik. Jadi itu untuk menambah jam terbang. Karena kalau menambah jam terbang itu menambah penghasilan. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dampak daripada obat yang digunakan itu dia akan menagih. Iya. Iya, betul. Sekarang kita misalkan satu kaca sabu misalnya diisap gitu kan. Iya. Nanti kalau udah sering dia gunakan, dia akan menambah dilipat menjadi 2 kaca. Betul. Lama-kelamaan menjadi 1 gram. 1 Iya. gram 1 on. Terus Kalau sudah 1 on, Iya. apa yang terjadi dalam tubuh kita? Udah Tubuh kita biasa. akan hancur, akan naik rusak. terus gitu ya, Pak. Iya. ya? Makanya untuk para artis dan Artis. public figure Hmm. ya, kita lakukan pengamanan bagaimana caranya mereka dikedepankan untuk direhabilitasi. Iya. Kalau tidak ada barang bukti yang signifikan yang menjurus kepada peredaran atau dia sebagai pengedar. Kalau dia hanya sebagai pecandu aja, pengguna, pemakai, penyalahguna, insya Allah kita akan bantu, kita akan rehab, kita akan sembuhkan. Kenapa? Dia adalah anak bangsa yang memiliki Iya, potensi. betul. Nggak boleh kita hancurkan. Itu kebanggaan kita. Dia harus maju menjadi Iya. artis-artis yang profesional, tapi jangan pakai narkoba. Iya. Kalau pakai narkoba, kasihan buat dia sendiri. Iya, dia tidak akan selamat. Iya. Udah banyak contoh artis di luar negeri, iya kan? Iya. Yang begitu, ya mohon maaf saya nggak sebutkan Iya. lagi. Ada satu lagu yang melengking, itu saya suka banget. Tapi sekarang kalau saya paparan suka saya munculkan itu. Iya. Saya sedih lihat Hancur artis ini. gitu ya, Pak, Iya. gara-gara itu. Saya suka dengan lagunya sampai sekarang dan tidak ada saingannya. Tapi begitu Legend lihat banget. kondisi terakhirnya, aduh, Mengenaskan ya Pak ya. mengenaskan. Udah sangat luar biasa. Jadi yang penting percaya diri aja ya, jangan sampai nanti sesuatu hal yang dilakukan. Kenapa kok para artis banyak yang terjerat narkoba? Ya karena faktornya seperti itu. Tapi tidak semua artis, jangan salah. Iya. Betul. Iya kan? Betul. Ada artis yang memiliki keimanan Iya. terhadap terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keyakinan diri, Iya. bukan karena narkoba. Iya. Tapi ada juga yang mungkin kewalahan jam terbang. Iya. Waduh, saya ini siang mau main, sore mau main, malam mau main. Iya. Gimana saya mau kuat? Nah, mohon maaf. Akhirnya begitu ya. Betul, mungkin salah satu dampaknya seperti Betul. itu. Iya. Jadi karena desakan pekerjaan, dia mencari solusi yang menyimpang. Tapi apa yang didapat? Iya. Yang didapat kehancuran bagi dirinya. Betul. Kenapa? Syukurilah apa yang ada Iya. dengan batas kemampuan diri kita sendiri. Iya. Dan bagi artis yang sudah mendapat perbuatan seperti itu sudah dapat ganjarannya semua. Termasuk, mohon maaf, yang sekarang menjadi testimoninya BNN, Slang yang kemarin menghibur kita. Itu kan termasuk, waduh, udahlah, udah semua orang udah tahu. Iya. Semua orang udah tahu. Sekarang lihat Slang, badannya memang bertato, Iya. tapi kurus enggak. Sterek dia, Hmm. selimpit Berisi. dia, luar biasa. Hmm. Tangannya, wah mantap, berarti sehat. Coba sekarang orang yang kalau kena narkoba, udah kurus, Kurus kering. kerempeng, kulit udah mau nempel di tulang, iya kan? Mata melotot besar yang hitam yang putihnya mau keluar, mau loncat gitu kan? Iya nggak? Oh iya, bibir udah kempot, gigi udah nggak jelas, gusi bengkak.
Ya mungkin kalau kita bilang Dracula atau mungkin genderuwo ya udah mirip-mirip kan gitu. Masa kita orang normal seperti itu? Iya. Jadi prinsipnya untuk rekan-rekan, untuk saudara, untuk siapapun juga, yang namanya penyalahguna narkoba itu dia bukan penjahat. Iya. Dia adalah korban, dia orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Iya. Kalau ada di sekitar Mbak Lulu misalkan ada orang yang kena sakit seperti itu, laporkan ke BNN. Jangan takut, jangan malu. Karena BNN diberikan anggaran oleh negara, diberikan kepercayaan untuk menyembuhkan. Nah biasanya ada yang menghambat nih. Siapa? Ya biasanya pengedar. Karena kenapa? Kalau dia dibawa ke BNN, dia kehilangan konsumen. Betul, iya. Siapa lagi? Rugi ya, Pak ya? Betul. Nah makanya jangan, ini saya selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyampaikan langsung ya. Ini nomor telepon saya nih. Sekalian aja sampaikan. Jangan sampai nanti terjebak ya. Nomor telepon kami juga gabung dengan Kota Cirebon dan bahkan kabupaten. Hubungi aja ke 112. 112 ya. 112 itu bisa menghubungi ke Dinas Pemadam Kebakaran, BNPT, kepolisian dan sebagainya, bisa nyampe ya. Kalau kontak person langsung via WhatsApp atau Instagram boleh di 0812 2055 5002. Saya ulangi ya. 0812 2055 5002. Atau kalau memang nggak puas juga, saya kasih semua sekarang mah di sini ya. Bila perlu dengan kantor-kantornya silakan datangi nanti ya. Nah, hubungi ke kantor BNN 0231 230 970 ya. Atau kalau memang dari semua nomor ini ternyata susah dihubungi, ya sudah datang saja ke kantor BNN Kota Cirebon. Atau kalau memang tidak ketemu datang ke Radio Suara Gracia sini. Iya, nanti saya antar, Pak. Wah, nggak jauh ya. Alamatnya kantor BNN Kacini, kita bertetanggan, lempar batu aja nyampe gitu ya. Jadi Jalan Sudarsono, Komplek Graha Citra Sudarsono nomor 3, Kesambi, Kota Cirebon. Insya Allah kita akan membantu siapapun warga masyarakat yang ada terpapar narkoba, kecanduan narkoba. Pak, saya tinggalnya di kabupaten. Mari sini, saya bantu. Pak, tinggal di Indramayu. Ayo sini. Pak, tinggal di Kuningan. Ayo. Pak, saya tinggalnya di Surabaya. Sini, saya terima. Saya terima sekalipun dia tinggal bukan di Kota Cirebon. Saya terima. Nggak ada masalah. Dia warga negara Indonesia. Betul. Yang perlu dilindungi, yang perlu kita bantu untuk kesehatannya. Iya kan? Saya membantu dia, berarti saya telah membantu pemerintah, saya membantu negara ini. Bagaimana caranya kita membantu anak bangsa supaya dia menjadi manusia yang bermanfaat, berdaya guna, dan berhasil guna. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Oke, terima kasih Bapak AKBP Yaya Satya Negara SH sebagai Kepala BNN Kota Cirebon. Wah, ini luar biasa nih, ya pemaparannya ya. Mantap sekali. Keluarga Gracia kalau belum kenal Pak Yaya belum tahu. Meletup-letup nih ya. Kalau saya sudah kenal. Jadi satu kesempatan. Orangnya kecil tapi kelingkingnya. Baik Pak Yaya, mungkin closing statement ada lagi? Ya. Apakah sudah? Mungkin kalau closing statement saya karena terkait dengan masalah Hani ini, dalam rangka kita memperingati Hari Keprihatinan, mari kita wujudkan hidup kita 100%. Sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Betul. Kita dukung Kota Cirebon bersinar. Bersih narkoba. Oke, Pak Yaya, terima kasih ya. Selamat kembali bertugas. Ini cukup sibuk hari ini kegiatan Pak Yaya padat sekali juga ya. Sangat padat. Dan keluarga Gracia, kita akan ketemu lagi dengan BNN Kota Cirebon dalam talk show selanjutnya ya, di minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi kita berharap memang keluarga Gracia bisa terus ikuti. Dan jangan lupa kalau mau mungkin informasi dari BNN Kota Cirebon bisa hubungi kami ya untuk kami dapat memberikan informasi, kemudian nomor telepon dan lain sebagainya untuk dapat Anda bisa menghubungi dari tim BNN Kota Cirebon yang memang keluarga Gracia bisa Anda kapanpun ya bisa menghubungi dari BNN Kota Cirebon. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan lanjutkan di 1 jam berikutnya. Keluarga Gracia tetap setia di Suara Gracia FM.